Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang metode klasifikasi dengan algoritma Naive Bayes. Anggota dari kelompok 7 sendiri, yakni yang pertama ada saya sendiri, Sinta Khalifah, yang kedua ada Atika Titis Pramitasari, dan yang ketiga adalah Maulidia. Sebelum menginjak tentang materi algoritma Naive Bayes, kami akan mereview sedikit tentang pengertian data mining. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan mesin learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Metode klasifikasi adalah sebuah metode dari data mining yang digunakan untuk memprediksi kategori atau kelas dari suatu data intens berdasarkan sekumpulan atribut-atribut dari data tersebut. Algoritma yang mengimplementasikan metode ini disebut dengan classifier. Istilah classifier ini juga terkadang direferensikan sebagai fungsi matematika yang digunakan untuk memetakan input data dengan kategori-kategori tertentu. Metode classification termasuk dari supervised learning karena kelas label dari setiap tuple sudah disediakan. Algoritma dari metode klasifikasi ini ada 5, yakni yang pertama ada C45, yang kedua ada CMAR, yang ketiga adalah KMN atau Carnes-Boyd, yang keempat ada CHART, dan yang kelima adalah Naive Bayes. Kelompok kami sendiri mengambil tentang algoritma Naive Bayes. Sekarang kita menginjak tentang pembahasan algoritma Naive Bayes. Algoritma Naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Teorema tersebut dikombinasikan dengan naive, di mana diasumsikan kondisi antar atribut saling bebas. Klasifikasi Naive Bayes diasumsikan bahwa ada atau tidak ciri tertentu dari sebuah kelas tidak ada hubungannya dengan ciri dari kelas lainnya. Ciri utama dari Naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naive akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Sekarang kita masuk pada teorema Naive Bayes. Di sini terdapat rumus teorema Naive Bayes. Di sini ada variabel x. Variabel x sendiri adalah data dengan kelas yang belum diketahui. Sedangkan variabel h adalah hipotesis data x yang merupakan suatu kelas yang lebih spesifik. Artinya dari ini adalah probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X sama dengan probabilitas X berdasarkan kondisi hipotesis H dan dikali probabilitas hipotesis H dibagi probabilitas X sama dengan probabilitas X berdasarkan kondisi H dikali probabilitas H dan dibagi probabilitas X. Keuntungan dan kekurangan Naive Bayes. Yang pertama, keuntungannya mudah diimplementasikan. Yang kedua, hasil baik dalam banyak kasus. Sedangkan kekurangannya, yang pertama yaitu tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 0. Apabila 0, maka probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga. Yang kedua, mengasumsikan variabel bebas. Yang selanjutnya, tahapan algoritma Naive Bayes. Yang pertama tahapannya yaitu baca data training. Yang kedua, hitung jumlah dan probabilitas.
Namun apabila data numerik, maka yang pertama cari nilai min dan standar deviasi dari masing-masing parameter yang merupakan data numerik. Yang kedua yaitu cari nilai probabilistik dengan cara menghitung jumlah data yang sesuai dari kategori yang sama dibagi dengan jumlah data pada kategori tersebut. Yang tahapan yang terakhir yaitu mendapatkan nilai dalam tabel min, standar deviasi, dan probabilitas. Nah, di sini ada dataset contactless. Mohon menulis. Nah, di sini kita mengambil dataset dari Pak Romi. Kita mengambil dataset 15 dari 24 dataset. Yang pertama di sini ada age, spectacle per script, dan axtimastim, dan tearful rate. Yang terakhir yaitu contact lens. Nah, di X dia mempunyai 3 atribut yaitu young, presbyopic, dan presbyopic. Yang di spectacle prescript dia mempunyai 2 atribut yaitu myop dan hypermetrop. Nah, dia di axtimastim dia mempunyai 2 atribut yaitu no dan yes. Yang terakhir tearful rate dan reduced tearful rate dia mempunyai 2 atribut yaitu reduced dan normal. Yang terakhir ini contactless dia mempunyai 3 atribut yaitu non, soft, dan hard. Nah, contactless ini dia digunakan sebagai acuan di mana kita menghitung secara manual dengan atau rapid miner, di mana nilainya dari perhitungan manual kita sama dengan dataset tersebut. Apabila sama, kemungkinan nilai kita benar. Nah, di sini sebelum kita menguji datasetnya, terlebih dahulu kita mencari peluang X, spectacle per script, dan axtimastim, dan tearful rate, di mana peluang ini nantinya digunakan sebagai acuan atau bisa kita sebagai acuan kita melihat data yang telah kita hitung secara manualnya. Nanti bisa dimasukkan dalam perhitungan manual data ujinya. Nah, kan dari mencari peluang tersebut kita harus mencari satu persatu dari setiap kita harus mencari satu persatu dari setiap tabel ini, X, spectacle, prescript, dan axtimastim, dan tearful rate. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari peluang dalam metode klasifikasi Naive Bayes. Yang pertama yaitu mencari peluang age yang berdasarkan dataset di atas. Itu ada di dalam dataset itu ada sebuah label yang dimana label itu berisi 3 kategori yaitu non, soft, dan hard. Yang dimana non, soft, dan hard ini menjadi hasil dari sebuah data. Yang pertama yaitu cara mencari peluang age. Di dalam data age ini mempunyai 3 kategori. Yang pertama yaitu young, presbyopic, dan presbyopic. Di sini kita akan mengelompokkan young yang berdasarkan non ini ada berapa, dan young yang berdasarkan soft ini ada berapa, young berdasarkan hard ini ada berapa, dan begitu pula sebaliknya. Presbyopic yang non ada berapa, presbyopic yang soft ada berapa, presbyopic yang hard ada berapa. Langsung saja, young yang berdasarkan non yang ada di database ini itu jumlahnya ada 3. Young yang berdasarkan soft ini ada 2. Young yang berdasarkan hard ini ada 1.
press biopik yang berdasarkan non ini ada 2, press biopik soft yang ini ada 1, press biopik yang berdasarkan hard ada 1. Press biopik yang berdasarkan non ini ada 3, press biopik yang soft ini ada 1, press biopik yang berdasarkan hard ini ada 1. Jadi total dari non keseluruhan yaitu 3 ditambah 2 tambah 3 yaitu 8, 2 ditambah 1 dan ditambah 1 yaitu 4, 1 ditambah 1 ditambah 1 yaitu 3. Jadi cara mencari peluang non ini, ion yang berdasarkan non itu 3 dibagi total keseluruhan non, jadi 3 dibagi 8 sama dengan 0,37. Dan ion berdasarkan soft ini ada 2, jadi total dari soft ini ada 4, jadi 2 dibagi 4 yaitu 0,5. Ion berdasarkan hard ini ada 1, dan jumlah dari hard ini ada 3, jadi 1 dibagi 3 0,33. Dan begitu terus ke bawahnya. Cara mencari peluang spektakel ini sama saja dengan cara mencari peluang H, yang dimana cara mencari peluang spektakel ini hanya mempunyai 2 kategori, yaitu miop dan hypermetrope, yang dimana ini juga sama mengelompokkan berdasarkan non, soft, dan hard. Setelah itu kita menghitung jumlah non miop yang berdasarkan non ini ada berapa, setelah itu dibagikan totalnya ada berapa. Seperti ini, 5 miop yang berdasarkan non ini ada 5, jadi dibagi 8 yaitu 0,625. Miop yang berdasarkan soft yaitu ada 1, jadi 1 dibagi total dari soft ini ada 4, yaitu 1 bagi 4 yaitu 0,25. Dan miop berdasarkan hard yaitu 3, dan jumlah dari hard ini ada 3, jadi 3 dibagi 3 1, dan begitu pula seterusnya. Sama saja dengan mencari peluang, dan adapun mencari peluang astigmatis yaitu sama saja dengan cara mencari peluang cara mencari peluang H, cara mencari peluang spektakel yaitu yang dimana mencari peluang astigmatis yaitu di sini mempunyai 2 kategori, yaitu yang pertama no, yang kedua yes. Dan dimana ini no dan yes ini dikelompokkan menjadi berdasarkan non, soft, dan hard. Yang dimana no yang berdasarkan non ini ada 4, no yang berdasarkan soft ini ada 4, no yang berdasarkan hard ini ada 0. Jadi 4 dibagi totalnya ini ada 7, yang dimana yes ini yang berdasarkan non ini ada 3, jadi 4 ditambah 3 7, jadi hasil dari non ini ada 7, jadi 4 dibagi 7, jadi mohon maaf ini bukan 7/7, jadi 4/7 sama dengan 0,571. Itu cara mencari peluang non dalam no. Selanjutnya yaitu cara no yang berdasarkan soft ini ada 4, dan jumlah dari soft ini ada 4, jadi 4 dibagi 4 yaitu 1. Dan cara mencari peluang hard ini ada yang no berdasarkan hard ini ada 0, jadi 0 dibagi 4 yaitu 0. Selanjutnya yang yes juga sama seperti no. Yes yang berdasarkan non ini ada 3, jadi 3/7 yaitu 0,428. Yes yang berdasarkan soft ini ada 0, jadi 0 dibagi 4 sama dengan 0. Dan yes yang berdasarkan hard ini ada 4, jadi 4 dibagi jumlahnya yaitu 4, jadi 4 bagi 4 yaitu 1. Dan
mencari peluang terpotret itu dalam tabel terpotret itu mempunyai dua kategori, yaitu reduced dan normal, yang dimana reduced dan normal ini harus dikelompokkan sama kayak peluang astigmatis yang berdasarkan non, soft, dan hard. Jadi reduced ini yang berdasarkan non ini ada 6, jadi 6 dibagi total dari non ini ada 8, jadi 6 dibagi 8 0,75. Reduced yang berdasarkan soft ini ada 0, jadi 0 dibagi jumlah soft ini ada 4, jadi 0, ini mohon maaf, ini bukan 0,4 tetapi 0 dibagi 4 sama dengan 0. Jadi reduced yang berdasarkan hard ini ada 0 juga, jadi 0 dibagi 3 sama dengan 0. Begitupun juga normal yang berdasarkan non ini ada 2, jadi 2/8 yaitu 0,25. Normal yang berdasarkan soft ini ada 4, jadi 4 bagi 4 1. Normal yang berdasarkan hard ini ada 3 dibagi jumlah keseluruhan dari hard ini ada 3, yaitu 3 dibagi 3 yaitu 1. Selanjutnya yaitu ini ada dua data uji kotak lens, yaitu yang pertama Young hypermetrop, yes, reduced, dan non. Jadi hasil di sininya ya itu adalah non kotak lensnya itu ya. Yang kedua itu presbyopic, myop, no, reduced, dan non. Data tersebut digunakan untuk mencari peluang dalam perhitungan manual. Ini adalah selanjutnya dalam hitungan manual. Yang pertama yaitu Young hypermetropy, yes, reduced, non. P non sama dengan P Young dibagi non, Young yang berdasarkan non ini ada berapa, dikalikan P hipermetropik yang berdasarkan non ini ada berapa, dikalikan P yang berdasarkan yes yang berdasarkan non ini ada berapa, seperti tabel di atas, dikalikan P reduced non juga, jadi Young yang berdasarkan non ini ada 3 dan dibagi 8 dikali 3 dibagi 8 dikali yes yang berdasarkan non ini ada 3 dibagi 7, dan reduced yang berdasarkan non ini ada dikali 6 bagi 8, jadi 3/8 dikali 3/8 dikali 3/7 dikali 3/6. 3/8 yaitu 0,37 dikalikan 0,37 dikalikan 0,42 dikalikan 0,75, hasilnya yaitu 0,041. Cara mencari P soft yaitu sama dikelompokkan yang P yang berdasarkan soft ini ada 2/4 dikalikan hypermetropy soft ini ada 3/4 dikalikan yes yang berdasarkan soft ini ada 0,4 dikalikan P reduced soft yang berdasarkan soft ini ada 0,4, jadi hasil 2/4 yaitu 0,5 dikalikan 0,75 dikalikan 0 dikalikan 0 yaitu hasilnya 0. Yang peluang hard juga sama, Young yang berdasarkan hard ini ada 1/3 dikalikan peluang hipermetropy yang hard ini ada 0,3 dikalikan peluang yes yang berdasarkan hard ini ada 4/4 dikalikan peluang reduced yang berdasarkan hard ini ada 0,3, jadi 1/3 yaitu 0,33 dikalikan 0 dikalikan 1 dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Selanjutnya yaitu soal yang kedua yaitu presbyopic, myop, no, reduced, dan non. Ini berarti hasilnya non ya. Yang sebelumnya ini dicari yang dimana ini angka yang paling tertinggi dari ketiga perhitungan ini, dan angka yang paling tinggi yaitu adalah 0,041 ya, berarti hasilnya sama kayak yang di data sebelumnya yaitu hasilnya non. Selanjutnya ini juga data yang dimana hasil kotak lensnya itu juga non, yaitu datanya adalah presbyopic, myop, no, reduced, dan non. Berikut adalah perhitungannya, yang dimana
peluang non sama dengan press biopik yang berdasarkan non dikalikan press miop non dikalikan P no per non dikalikan P non per non. Jadi press biopik per non yaitu 2/8 dikalikan 5/8 dikalikan 7/7 dikalikan 6/8, hasilnya yaitu 0,25 dikalikan 0,625 dikalikan 1 dikalikan 0,75 sama dengan yaitu hasilnya 0,117. Selanjutnya cara mencari peluang soft yaitu yang dimana sama dengan peluang press biopik dibagi non. Mohon maaf ini bukan non tetapi cara mencari peluang soft. Jadi ini bukan non. Jadi peluang press biopik dibagi soft dikalikan P miop dibagi soft dikali P no dibagi soft P peluang non dibagi soft. Jadi 1/4 dikalikan 1/4 dikalikan 4/4 dikalikan 0,4. Jadi di sini juga hasil dari 1/4 yaitu hasil 1/4 yaitu 0,25. Jadi 1/4 hasilnya yaitu 0,25 dikalikan 0,25 dikalikan 1 dikalikan 0. Jadi di sini 0 bagi 4. Mohon maaf, ini 0 dibagi 4 yaitu hasilnya sama dengan 0. Jadi 0,25 dikalikan 0,25 dikalikan 1 dikalikan 0 yaitu hasilnya 0. Yang dimana di sini juga sama. Mencari peluang hard sama dengan peluang press biopik. Mohon maaf juga di sini ada kesalahan. Jadi ini bukan non tetapi hard. Jadi dikali P miop dibagi hard dikalikan peluang no dibagi hard dikalikan peluang non dibagi hard. Jadi 1/3 dikalikan 3/3 dikalikan 0,3 dikalikan 0,3. 0,33 dikalikan 1 dikalikan 0 dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi di antara ketiga perhitungan ini yang berdasarkan non, soft, dan hard yang paling besar sendiri angkanya yaitu non. Jadi berdasarkan kontak lens ini sama dengan perhitungan manualnya. Jadi kontak lens yang dengan perhitungan manualnya itu sudah sama. Sekarang kita masuk pada perhitungan menggunakan rapid minute-nya. Untuk data latih dan data ujinya sudah saya persiapkan. Langsung saja kita terapkan. Data latihnya kita drop langsung. Data ujinya juga. Kemudian kita cari naive Bayes. Ini ada naive Bayes. Kita lanjut, kita cari apply model. Tombol pada data latihnya kita hubungkan ke naive Bayes. Dan yang naive Bayes ke apply model. Yang data ujinya kita hubungkan ke apply modelnya yang bawah. Kemudian yang apply modelnya kita hubungkan keduanya di pojok kanan. Nah, kita running. Gimana hasilnya? Nah, ini hasil dari
perhitungan rapid minor. Pada perhitungan rapid minor ini menunjukkan confident none adalah yang paling besar nilainya. Pada perhitungan manual tadi juga mengarah pada confident none nilai yang paling tinggi. Jadi pada perhitungan manual dan perhitungan rapidnya itu benar. Terima kasih.